Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aeni, NIM 2024100063. Kali ini saya akan mempresentasikan materi ekuitas, mata kuliah teori akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian ekuitas. Pengertian ekuitas dari sisi sintaktik, yaitu ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban. Sedangkan dalam sisi semantik, mempresentasikan utang unit usaha kepada pemilik. Ekuitas adalah kepentingan pemilik dalam perusahaan. Ekuitas dan kewajiban. Godfrey, Hodgson, dan Holmes 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria berikut. Yang pertama adalah hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Jadi, jika di kewajiban itu klaim atas aset tertentu atau kontrak, sedangkan ekuitas klaim atas aset residual. Kemudian yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Dalam kewajiban tidak memiliki hak suara, sedangkan dalam ekuitas memiliki hak suara dan kontrol. Kemudian yang ketiga yaitu substansi ekonomik perjanjian. Kemudian selanjutnya adalah komponen ekuitas pemegang saham. Memiliki komponen yaitu yang pertama adalah modal setoran, kemudian modal bentukan atau laba ditahan, dan modal lain-lain. Dalam modal setoran dipecah menjadi dua yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Kemudian dalam modal yuridis dipengaruhi oleh penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham istimewa terkonversi, dan stock subscription. Sedangkan dalam modal setoran lain dipengaruhi oleh premium modal saham, penjualan saham treasure, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, dan revaluasi aset. Sedangkan dalam modal bentukan atau laba ditahan dipengaruhi oleh laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama, menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Kemudian yang ketiga, informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya. Dalam modal setoran dipecah menjadi dua yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis atau legal capital. Tujuan penyajian modal yuridis adalah untuk memberikan informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Kemudian modal setoran lain. Patton dan Littleton 1970 menyatakan bahwa modal saham dan modal setoran lain merupakan komponen yang harus dianggap sebagai satu kesatuan dan jumlah rupiahnya harus ditotal untuk menunjukkan modal setoran total. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan modal setoran. Yang pertama, pemesanan saham. Pada umumnya, investor yang berminat membeli saham perusahaan harus memesan lebih dahulu saham yang akan dibeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan pada saat pemesanan. Jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran hanya apabila kedua syarat berikut dipenuhi. Yang pertama adalah jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesan dan tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Yang kedua adalah obligasi terkonversi atau berhak tukar. Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atau kehendak pemegang obligasi dalam periode konferensi tertentu. Ada dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi, yaitu yang pertama nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran, yang kedua harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Kemudian yang selanjutnya adalah saham istimewa terkonversi atau berhak tukar. Dengan pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium atau diskon ditransfer ke modal pemegang saham, dan premium atau diskon modal pemegang saham biasa tidak ada untung atau rugi yang diakui pada saat konversi tersebut. Pendekatan yang kedua dapat juga diterapkan kalau ada selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas. Selisih tersebut harus dikompensasi ke atau dari laba ditahan. Kemudian yang keempat adalah dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, dividen saham akan menyerupai pemecahan saham. Kemudian yang kelima adalah hak beli saham, opsi, dan waran.
Hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan pada pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Kemudian opsi saham. Opsi merupakan instrumen yang digolongkan sebagai sekuritas turunan saham atau derivatif saham. Kemudian waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang keenam adalah saham treasury. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury adalah: yang pertama, saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham. Kemudian yang kedua, saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan laba ditahan. Yang pertama, penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu, bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuai terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Yang kedua adalah koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. Dalam hal tertentu, kesalahan tidak segera diketahui dan baru ketahuan beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh perubahan akuntansi. Ada 3 macam perubahan akuntansi, yaitu yang pertama, perubahan prinsip atau metode akuntansi. Perubahan ini misalnya adalah pergantian metode depresiasi dari presentase nilai buku ke garis lurus atau sebaliknya. Yang kedua adalah perubahan taksiran akuntansi. Perubahan ini dapat terjadi sebagai akibat ditemukannya fakta baru atau informasi baru atau akibat pengalaman tambahan yang diperoleh perusahaan bersangkutan dengan taksiran tertentu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan kesatuan atau subjek pelaporan. Perubahan entitas pelaporan berarti perubahan organisasi atau lingkup kesatuan usaha yang dilaporkan dalam statement keuangan. Kemudian dalam perubahan laba ditahan yang keempat adalah kuarsi reorganisasi. Kuarsi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Selanjutnya adalah penyajian modal pemegang saham. Yang pertama, urutan penyerapan rugi. Urutan penyerapan biaya rugi dan rugi luar biasa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan kotor. Pos ini menyerap semua biaya dan rugi dan debit atau beban yang berasal dari transaksi non-pemilik. Kemudian yang kedua adalah laba bersih. Hal ini akan terjadi pendapatan kotor tidak cukup untuk menutup semua kos terhabiskan, baik yang berasal dari konsumsi manfaat maupun hilangnya manfaat. Kemudian yang ketiga adalah laba ditahan. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila laba bersih periode berjalan tidak cukup untuk menyerap suatu rugi tertentu atau rugi luar biasa. Kemudian yang keempat adalah premium modal saham. Bagian modal ini baru dapat menyerap rugi kalau laba ditahan dan laba ditahan telah habis untuk menyangga suatu rugi. Kemudian yang kelima adalah modal saham. Bila keutuhan modal yuridis telah terpengaruh secara substansial, kebijakan untuk melakukan kuasi reorganisasi atau bahkan likuidasi perusahaan mungkin diperlukan. Kemudian urutan menerima distribusi aset. Yang pertama adalah karyawan dan pemerintah. Pihak ini dapat dipandang sebagai kreditor yang diprioritaskan, yaitu karyawan dengan hak atas gaji dan pemerintah dengan hak atas pajak terhutang. Kemudian yang kedua adalah kreditor berjaminan. Pihak ini adalah pemegang obligasi atau kreditor lain yang haknya dijamin dengan hak sita atau aset tertentu. Ketiga adalah kreditor tak berjaminan. Pihak ini terdiri atas para kreditor yang tidak dijamin yang terrefleksi dalam utang usaha atau utang wesel baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, pemegang saham prioritas. Pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham atau yuridis. Kemudian yang kelima adalah pemegang saham biasa. Pihak ini merupakan pemegang hak atas sisa kekayaan yang berarti bahwa pemegang saham biasa harus menanggung lebih dahulu rugi atau defisit. Kesimpulan, ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas menunjukkan kepentingan pemilik dalam perusahaan dan terdiri dari modal setoran serta laba ditahan. Penyajian ekuitas bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi investasi pemegang saham, tanggung jawab manajemen, dan perlindungan hukum bagi pemilik modal. Perubahan ekuitas dapat terjadi karena transaksi modal, dividen saham, saham treasury, maupun perubahan laba ditahan akibat koreksi dan penyesuaian akuntansi. Dengan penyajian yang tepat, informasi ekuitas dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.